Assalamualaikum adik-adik semua. Are you ready? Proyek ini demi memenuhi tugas akhir edukasi digital. Nah, selamat datang di channel Prizahara dengan NIM 210803048, dosen pengampu Ning Solihat MPD. Untuk itu, sebelum memulai, mari berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapat berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk kompetensi dasar meliputi yang pertama, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Yang kedua, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Yang ketiga, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis pada jenis makanan yang termasuk kategori halal dan haram. Untuk indikator pencapaian kompetensi meliputi yang pertama, menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram. Yang kedua, membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang keempat, menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram. Nah, adik-adik, untuk pengertian makanan halal terbagi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa berasal dari kata makan dengan bahasa Arab disebut dengan at-ta'am, yang artinya makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Menurut istilah, secara terminologi atau kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa dengan kata lain. Halal dan diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat atau agama Islam. Nah, berdasarkan dalil Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nah, adik-adik, adapun makanan yang dihalalkan dapat dikategorikan beberapa golongan. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, kemudian hikmah mengonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani yaitu badan. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka tentunya. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik atau amal soleh. Salam mahasiswa. Di Universitas Muhammadiyah Riau, langkah pertamamu kuliah di jurusan impian. Jelajahi tantangan baru, belajar dan siapkan masa depanmu di Universitas Muhammadiyah Riau.